Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-20. Ini motifnya cukup sederhana tapi tetap terlihat cantik walaupun jarang-jarang seperti ini. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli biasa ya. Saya gunakan merek Ananda. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna ungu. Untuk motif ini kelipatan 10. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbesar tasnya bisa menambah kelipatannya 10. Pertama buat awalan 50 rantai. Setelah 50 rantai, tambahkan 1 rantai. Kerjakan mulai dari rantai belakang. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati akhir rantai, SC terakhir, tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Buat total 10 baris SC, termasuk yang sudah kita kerjakan 10 baris. Nah, ini sudah selesai 10 baris SC bolak-balik. Selanjutnya di bagian ujung sini akan saya tambahkan 1 rantai dulu. 1 rantai ini masuk ke hitungan yang 50 paling ujung ini, dan saya akan beri penanda 1 lubang sebelum yang di ujung di sini ya. Nah, kita akan membuat SC berkeliling di sini 10, 50, 10 dan 50 tanpa ada penambahan sudut. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan berkeliling hingga ke penanda. SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Putaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, buat kembali SC berkeliling, ulangi hingga membuat 3 baris SC berkeliling.
Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Nah, di ujung sini slip stitch, dua rantai, 1 2. Nah, kita akan mulai motif bagian yang pertama. 2 rantai ini dihitung sebagai 1 DC. Nah, di tempat lubang yang sama di sini ya, sebelahnya ini kita isi dulu 1 DC, kemudian 1 DC lagi di lubang sebelahnya. Kemudian jadi ini kita hitung 3 DC ya. 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7, skip 7 lubang, 1 2 3 4 5 6 7. Di lubang yang ke-8 buat 1 DC, 1 DC lagi di sebelahnya, dan 1 DC lagi di sebelahnya. Jadi 3 buah DC ya. Nah, seperti ini. Ulangi 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7, skip 7 lubang. Jadi 7 lubang ya. Sini 2 3 4 5 6 7. Sebentar saya ulang, 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Di lubang yang ke-8 dimulai 1 DC, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, motifnya seperti ini ya, cukup sederhana. Jadi ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini setelah 3 buah DC, 7 rantai, skip 7, 1 2 3 4 5 6 7. Pas ya. Kita slip stitch akhir putaran di rantai kedua. Sini slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini motif bagian yang pertama. Lalu kita lanjutkan motif bagian yang kedua. Motif bagian yang kedua, untuk awalannya kita akan membuat di kris DC ya. Jadi mulai dari sini di kris DC, 2 DC dijadikan 1, 1 lagi, keluarkan semuanya. Nah, beri penanda di puncaknya ya. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, skip 3 di bagian rantai lagi, skip 3, 1 2 3. Di rantai keempat buat 3 buah DC, 1 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian 3 rantai lagi, 2 3, skip kembali 3, 1 2 3, tepat di 3 buah DC yang bawah ya. Kita buat 3 DC dijadikan 1. Ambil DC nya tapi tidak diselesaikan, ambil lagi 1 kali lagi. Nah, seperti ini, keluarkan semuanya. Ulangi ya motifnya. 3 rantai, 1 2 3, skip 3, 3 buah DC di rantai keempat, 1 2 3. Kemudian jadi seperti ini motifnya. Kita lanjutkan.
3 rantai, skip kembali 3, tepat di bagian 3 buah DC kita buat 3 DC dijadikan 1. Kalau teman-teman merasa kesulitan, bisa memperlambat videonya ya. Keluarkan. Nah, seperti ini motifnya. Jadi ulangi terus motif ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. 3 rantai, skip 3, 1, 2, 3, di rantai keempat isi 3 DC. Nah, kemudian 3 rantai. Nah, selesai motif bagian yang kedua. Untuk bagian kedua ini akhir putarannya harus diperhatikan ya. Jadi di akhir putarannya kita akan membuat slip stitch sebanyak 5 kali. Jadi pertama di penanda ini kita slip stitch. Di penanda slip stitch 1 kali. Kemudian slip stitch kedua di rantai ya. Slip stitch kedua di rantai pertama. Lalu slip stitch ketiga di rantai kedua, slip stitch keempat di rantai ketiga, kemudian di atas DC ini slip stitch kelima. Nah, seperti ini. Jadi akhir putarannya akan selalu maju di bagian kedua ya, perhatikan jangan sampai salah. Kemudian di sini 2 rantai, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ulang motif bagian yang pertama. Di sini kita akan buat dulu isi 1 DC ya, 2 buah. 1 DC kedua. Seperti ini, lalu kembali 7 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian skip 7 ya, ini 3 rantai, di puncak ini 1, 4 tambah 3 rantai pas 7. Kemudian di tepat di ini kita buat masing-masing 1 DC. 1 DC lagi di sebelahnya, dan 1 DC lagi. Nah, jadi seperti ini ya penempatannya. Ulangi 7 rantai. Kembali kita skip 7, rantai 3, puncak 1, rantai 3, tepat 7. Kemudian di sini masing-masing 1 DC. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjutkan, ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran ya. 7 rantai. Skip 7. Di sini 1 DC. Kita buat 3 kali. Oke, kemudian 7 rantai lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, slip stitch di rantai kedua. Jadi untuk bagian pertama akhir putarannya tetap ya slip stitch 2 rantai, seperti ini hasilnya. Jadi jangan lupa yang untuk bagian kedua slip stitchnya akan maju. Kemudian kita ulangi bagian kedua. Di sini kita buat pertama di crease DC. Jangan lupa penanda di puncaknya agar tidak bingung. 3 rantai, 2, 3, skip 3 rantai.
Di rantai keempat isi 3 buah DC. Kemudian kembali 3 rantai, 1 2 3, skip 3 rantai. Tepat di 3 buah DC ini kita buat 3 DC dijadikan 1. Oke, selesaikan. Nah, seperti ini ya. Ulangi pola ini hingga akhir putaran. Nah, sudah mulai kelihatan motifnya. Akhir putaran 3 rantai. Kemudian kita akan slip stitch. Jangan lupa slip stitch untuk akhir putaran bagian kedua itu akan maju. Jadi slip stitch ini 5 kali. Slip stitch di penanda 1, kemudian slip stitch di rantai pertama, lalu slip stitch di rantai berikutnya, slip stitch keempat di rantai berikutnya, dan slip stitch yang kelima di DC yang pertama. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk bagian kedua motifnya akan maju ya. Lalu 2 rantai. Nah, kita kembali mengulangi bagian yang pertama. Buat dulu 1 DC 2 kali, 1 DC kedua, kemudian kembali 7 rantai, skip 7, 3, 4, dan 3. Oke, 3 buah DC lagi. Oke, nah lanjutkan ya motif bagian yang pertama ini hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch, ulangi motif bagian yang kedua. Dan perhatikan untuk bagian kedua akhir putarannya selalu maju 5 kali slip stitch. Ulangi terus motifnya hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai. Saya sudah ganti benangnya untuk lebih cantik ke warna merah ya bagian atasnya. Dan motifnya juga sudah mulai kelihatan ya, terlihat cantik. Dan ini tinggi motifnya saya buat 21 cm. Jadi untuk bagian akhir motif usahakan di bagian yang pertama. Jadi akhiri motifnya di bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Setelah slip stitch 1 rantai, kita akan mulai membuat isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ini di bagian DC masing-masing kita isi 1 SC. Nah, ini bagian rantai total ada 7, jadi masing-masing rantai kita isi 1 SC. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Lingkaran berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Akhir putaran nanti slip stitch 1 rantai, buat kembali 1 baris ya, jadi ada 2 baris SC. Nah, ini sudah selesai. Jadi ada total 3 baris SC ya dengan yang awalan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat penanda untuk meletakkan tali pegangan. Rapikan bagian bawahnya hingga ke atas. Temukan dulu sudut kiri dan kanan, beri penanda. Kemudian kira-kira dari sudut kiri dan kanan ini saya ambil 3 jari. Hitung jumlah lubangnya, saya dapatkan 12 SC.
Samakan di bagian kiri 12 SC dari sudut, beri penanda. Bagian belakang 12 SC dari kiri dan kanan diberi penanda. Nah, sudah selesai beri penanda. Karena ini jatuh bagian akhirnya di tengah ya, ini saya putuskan. Sebelum diputuskan kita slip stitch dulu sebanyak 3 kali. Dengan slip stitch yang awal tadi sudah putuskan benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan pindahkan akhirnya di bagian sudut ya. Untuk penanda sudut sudah bisa dilepaskan. Nah, kita akan mulai membuat tali dari bagian penanda ini ke bagian penanda ini. Jadi ini saya akan sisipkan benangnya di bagian sudut agar lebih mudah. Satu rantai, mulai buat 1 SC setiap lubang. Buat dulu 1 SC setiap lubang hingga ke penanda yang pertama. Nah, sudah mendekati penanda ya, lepaskan dulu penandanya. Di tempat penanda kita buat dulu 1 SC. Lalu mulai buat untuk tali pegangannya. Di sini saya akan buat 75 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang bisa ditambahkan. Saya buat 75 rantai ya. Nah, setelah 75 rantai kita langsung SC-kan ke penanda berikutnya. Usahakan rantainya jangan berbelit, rapikan ya. Langsung SC-kan saja di penanda berikutnya di sini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang ya. Nah, seperti ini 1 SC setiap lubang, lanjutkan hingga ke penanda berikutnya di sisi sebelahnya. Nah, terakhir ya di penanda kita buat dulu 1 SC. Oke, kemudian sama seperti yang ini kita buat 75 rantai untuk tali. Nah, setelah 75 rantai lanjutkan SC-kan ke penanda berikutnya. Oke, selesai tali yang kedua, lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nah, akhir putaran slip stitch 1 rantai. Selesai 1 putaran ya. Nah, ini talinya kan masih kecil, masih dalam bentuk rantai. Kita akan lebarkan. Caranya membuat SC berkeliling kembali ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat sudut ini. Karena di sudut ini nanti kita akan buat belokan. 1 SC setiap lubang.
Nah, ini sudah di dekat rantai tali, kita akan buat belokan agar rapi sudut sebelum dan satu di bagian tali di rantai. Kita akan tarik 3 kali benang ini di SC sebelum sudut, tarik kembali di SC di bagian sudut, dan satu lagi tarikan di bagian rantai di tali. Nah, seperti ini kita keluarkan. Jadi 3 SC kita jadikan satu ya, seperti ini agar dia berbelok dengan bagus. Lanjutkan isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini kelihatannya, belokannya terlihat rapi. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke sudut yang ini. Nanti kita akan buat sama seperti ini agar dia belokannya bagus. Nah, ini sudah di bagian sudut berikutnya, 1 rantai di bagian SC sudut dan sesudah sudut. Kita lakukan 3 tarikan benang di rantai dulu 1 kali, di SC sudut 1 kali, dan di SC setelah sudut 1 kali. Keluarkan. Oke, kemudian lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya. Oke, di sudutnya. Lanjutkan 1 SC hingga ke sudut berikutnya. Oke, di sudut ini dan di ini kita buat sama seperti sudut sebelumnya. Jangan lupa lanjutkan lagi hingga akhir putaran slip stitch 1 rantai. Lalu ulangi prosesnya hingga membuat bagian tali tasnya menjadi tebal, dan jangan lupa di bagian sudutnya ya kita buat 3 SC jadi 1. Nah, ini sudah selesai tas totenya, dan untuk bagian tali saya sudah membuat total 4 kali SC berkeliling. Nah, untuk sudutnya seperti ini, 3 SC jadikan 1, jadi terlihat lebih rapi ya. Tapi kalau teman-teman kesulitan, ini bisa di skip dengan membuat 1 SC setiap lubang juga tidak apa-apa, tidak harus seperti ini ya. Nah, untuk bagian tas ini tingginya adalah 24 cm dengan lebar 22 cm. Nah, untuk bahannya benang yang warna ungu itu dari 1 gulung benang, sisanya segini setengahnya ya. Kemudian untuk yang warna merah, saya mulai dari bagian tengah, itu bolongannya cuma sedikit. Termasuk hemat benang ya motifnya. Dan untuk bagian awal dan akhir motifnya itu, untuk bagian bawah kita mulai di sisi yang ini, terus dia memutar ya, memutar hingga kemari dan berakhir tepat di tengah sini. Jadi tidak terlalu kelihatan dan terlihat rapi. Motifnya pun juga sudah mulai terlihat jelas dan cantik. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.